Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Dua tersangka dan beberapa paket sabu-sabu disita polisi Payakumbuh. Curi sepeda motor teman saat tidur, seorang pemuda ditangkap polisi. Setelah melalui pemeriksaan secara maraton, Kejaksaan Negeri Padang menetapkan Muhammad Asral sebagai tersangka dan langsung menahannya di Rutan Anak Ayah selama 20 hari. Dalam sebuah aksi penggerebekan yang dilakukan tim Phantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh di Kecamatan Akabiluru, polisi berhasil menangkap 2 tersangka dan menyita 2 paket kecil sabu-sabu. Penangkapan yang dilakukan pada Senin malam itu berawal dari informasi warga bahwa sekumpulan anak muda sedang bertransaksi sabu-sabu. Polisi yang mendapatkan informasi berharga itu langsung bergegas menuju lokasi. Namun di lokasi itu suasana menjadi ricuh. Polisi berkali-kali melakukan tembakan peringatan karena sekelompok pemuda yang mengetahui kedatangan polisi langsung kabur dan berlarian ke berbagai penjuru. Polisi pun kocar-kacir mengejar para pelaku. 2 di antaranya ditangkap petugas karena terjebak gang buntu saat kabur. Dari penggeledahan terhadap tersangka Aziz dan Bucing, polisi menyita 1 paket sabu-sabu yang disimpan di saku celana serta 1 paket lainnya yang dibuang di lokasi penangkapan. Selain 2 paket sabu-sabu siap edar, petugas juga melakukan penggeledahan di rumah tersangka Aziz dan menemukan 2 paket sabu-sabu ukuran sedang yang disimpan dalam sepatu. Penangkapan sempat terjadi kejar-kejaran, akhirnya kedua tersangka kita amankan. Kemudian kita lakukan penggeledahan, dari tangan tersangka kita amankan, bisa kita sita 2 paket narkotika yang dalam bungkus plastik bening untuk diedarkan. Kemudian terhadap pelaku kita lakukan pendalaman, integrasi, dilakukan pengembangan ke rumah salah seorang pelaku. Di sini berhasil diamankan 3 paket narkotika yang juga dibungkus dalam plastik bening dengan berat kurang lebih 5,14 gram. Hingga kini kedua tersangka Aziz dan Rafael alias Bucing masih diperiksa secara intensif di Mapores Payakumbuh. Petugas ingin mengetahui peredaran sabu-sabu yang dilakoninya. Ihlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Senin malam, seorang pemuda ditangkap tim Opsnal Polsek Padang Utara di daerah Rokan Hulu, Riau. Pelaku telah masuk dalam daftar pencarian orang yang dikeluarkan polisi sejak bulan Januari yang lalu. Marlin, pemuda yang berusia 26 tahun ini, bulan Januari lalu mencuri sepeda motor temannya sendiri saat temannya itu tidur. Aksinya itu dilakukan di sebuah rumah makan di daerah Air Tawar Barat. Saat terbangun, temannya kaget karena sepeda motornya telah raib. Dengan penuh keyakinan, korban melaporkan Marlin ke polisi karena mencuri sepeda motornya. Keyakinan itu semakin kuat saat Marlin tak bisa dihubungi. Hasil pemeriksaan yang dilakukan polisi, Marlin nekat mencuri sepeda motor temannya itu karena terdesak kebutuhan ekonomi. Usai sepeda motor curian itu dijual, Marlin kabur ke kampung halamannya di Rokan Hulu, Riau. Pelaku diamankan di wilayah Riau, itunya tepatnya di Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Mengambil motor yang ada di tempat kerjanya. Jadi yang si korban adalah teman kerja pelaku. Polisi hanya bisa menyita STNK-nya saja, sedangkan sepeda motor yang dicuri Marlin telah dijual ke penadah seharga 6 juta rupiah. Dari Padang, Alfi melaporkan.
Setelah memeriksa 23 saksi dari berbagai kalangan, seperti wakil rektor, bagian keuangan, bagian perencanaan, hingga mahasiswa, Kejaksaan Negeri Padang menetapkan Muhammad Asral sebagai tersangka kasus korupsi penyalahgunaan dana kemahasiswaan di Universitas Andalas yang merugikan negara lebih dari R1,5 miliar. Modus yang dilakukan tersangka adalah menarik dana kemahasiswaan dan memindahkannya sebagian ke rekening pribadi. Kasus itu terungkap dari adanya temuan dugaan penyelewengan dana kemahasiswaan tahun 2022 sebesar lebih dari Rp600 juta yang dilakukan salah seorang bendahara. Tersangka bisa melakukan itu karena jabatannya sebagai bendaharawan pembantu di Universitas Andalas. Jaksa menjeratnya dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Usai diperiksa Senin kemarin, tersangka langsung ditahan di Rutan Anak Ayah selama 20 hari. Tersangkanya adalah inisial MA selaku bendahara pengeluaran pembantu akademik pada bidang kemahasiswaan. Sudah kita tetapkan tersangka, lalu dengan ini juga kita lakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Anak Air kelas 2B Padang. Kasus ini mencuat ke permukaan pada Agustus 2022 lalu. Setelah penelusuran yang dilakukan Satuan Pengawas Internal Universitas Andalas, menemukan adanya dana kemahasiswaan yang gagal dibayarkan kepada pihak yang berhak menerima. Beberapa kegiatan kemahasiswaan, insentif bagi mahasiswa berprestasi, dan kegiatan lainnya tak menerima dana yang seharusnya. Padahal, kegiatan itu telah dilaksanakan oleh mahasiswa. Robi Ham melaporkan dari Padang. Sekumpulan aktivis hak asasi manusia dan aktivis perempuan yang tergabung dalam Jaringan Pembela HAM Sumatera Barat berorasi di depan Pengadilan Negeri Padang Senin siang. Mereka menuntut agar Ketua Pengadilan Negeri Padang tidak memberikan persidangan serta Komisi Yudisial menjatuhkan sanksi kepada oknum hakim pengancam itu. Para pedemo juga membawa beragam spanduk bertuliskan, "Hakim adalah wakil Tuhan, bukan tukang ancam," hingga kenapa kekerasan terhadap perempuan terjadi. Pedemo juga meminta agar oknum hakim yang mengancam itu muncul dan menemui mereka. Para pedemo juga mengangkat kertas warna merah sebagai bentuk sang hakim kena kartu merah. Dalam kasus pengancaman, aktivis LBH Padang telah melaporkan oknum hakim ke Komisi Yudisial dan Polda Sumbar. Meminta bahwa hakim yang telah melakukan pengancaman terhadap dua advokat publik dan pejuang hak asasi manusia, terutama perempuan ini, segera ditindaklanjuti oleh KY dan kemudian diperiksa integritasnya sebagai hakim yang tidak punya perspektif korban. Dan semoga juga dia segera dipecat karena bagaimana mungkin keadilan berjalan di tengah hakim yang tidak punya integritas dan perspektif korban seperti yang terjadi hari ini di PN Padang. Nah, tentunya kami tidak ingin hal ini terus terjadi karena kami sebagai perempuan pembela HAM tentunya ada perlindungan juga untuk kami gitu. Nah, ketika kemudian kami terus diancam mendapatkan ancaman seperti ini, nah ini yang kita takutkan ke depan. Banyak korban kemudian takut juga untuk melaporkan kasus-kasusnya, sedangkan pendamping saja bisa diancam oleh hakim, apalagi mereka begitu. Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang, Syafrizal mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi kepada hakim yang bersangkutan, tergantung hasil pemeriksaan dari Komisi Yudisial dan Badan Pengawasan Internal. Tentunya kami sesuai dengan koridor hukum yang ada. Kalau itu memang sudah dilaporkan ke KY, tentu kita akan silakan ke KY untuk melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Silakan nanti KY berkunjung ke Padang, kita akan terima dengan baik KY untuk memeriksa dari rekan kami yang dilaporkan untuk melakukan atau diduga melakukan pelanggaran kode etik.
dan semuanya nanti kita serahkan ke KY untuk melakukan pemeriksaan. KY nanti akan memberikan rekomendasi biasanya ke Mahkamah Agung. Pengancaman terhadap 2 aktivis perempuan terjadi seminggu lalu. Usai menghadiri persidangan, secara tiba-tiba, sang oknum hakim menghampiri 2 aktivis itu dan mengancamnya. Ingat Osmannya, masih ada 2 tahun lagi saya di sini. Kalau ingin tahu tentang saya, jangan macam-macam sama saya. Baik. Kalau laki-laki, latihan ganda. Kalau terjadi apa-apa, laporan KY tahu, awas. Kalau enggak, ingat, ini fotomu ada di saya. Ya, siap. Kasus ini menjadi miris karena hakim yang memutus perkara justru mengancam orang di pengadilan. Robiham melaporkan dari Padang.